Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Negara Indonesia. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai public speaking. Istilah public speaking sendiri berawal dari para ahli retorika yang mengartikan yaitu seni atau keahlian berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Maka dari pengertian tersebut, public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Contoh-contoh dari public speaking itu sendiri ada presentasi, ada pidato, ada MC, ada briefing, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan komunikasi, mengapa public speaking ini dianggap sebagai sarana komunikasi? Dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah bergulirnya percakapan yang memerlukan umpan balik. Siapa saja yang terlibat atau berada dalam wadah tersebut dalam dunia komunikasi terdiri dari komunikator, ada pesan, dan ada komunikan. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan, dan ada pesan itu sendiri, dan juga ada komunikan orang yang menerima pesan tersebut. Semua ini akan berfungsi melalui channel atau saluran yang disebut dengan media. Jadi selain ada komunikator, ada pesan, dan ada komunikan, harus ada juga media tempat penyalur pesan tersebut. Nah, di mana keberadaan public speaking ini? Kehadiran dalam kegiatan komunikasi yang berperan adalah komunikator atau public speaker itu sendiri. Itu merupakan uraian singkat mengenai public speaking, teman-teman. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan ada jenis-jenis berbicara di depan umum. Yang pertama itu ada berbicara untuk melaporkan, yaitu untuk membahas atau membahas masalah. Ini kita perlu mengetahui, misalkan laporan ya, adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam suatu pertemuan tertentu, biasanya berkaitan dengan suatu hal peristiwa penting atau sorotan masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kebijakan publik. Contohnya seperti program-program, proyek, atau organisasi. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu berbicara secara kekeluargaan. Cara yang paling umum menjamin dan memadukan suatu perasaan, persahabatan melalui pembicaraan-pembicaraan yang menyenangkan. Biasanya itu diisi dengan pembicaraan yang suasana-suasana yang menggembirakan, sesuatu yang lucu, terus menjadi sebuah kebanggaan, menjadi kelompok tersebut, kelucuan, kegiatan yang sederhana. Yang selanjutnya itu, yang nomor 3, berbicara untuk meyakinkan, yaitu biasanya pembicaraan yang bersifat persuasif atau mengajak disampaikan kepada para pendengar bila kita ingin menginginkan penampilan atau suatu tindakan pengerjaan suatu bagian tertentu dari suatu tindakan. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada berbicara untuk merundingkan. Di mana berbicara untuk merundingkan ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat sebuah keputusan atau rencana. Dalam merundingkan keputusan diambil dengan cara hati-hati sambil meminta nasihat dan penuh pertimbangan dari fakta-fakta yang telah dijelaskan. Biasanya di dalam berbicara merundingkan itu berisi penyampaian argumen untuk menguatkan pendapat lebih tertuju pada intelektual daripada emosi itu sendiri. Itu merupakan keempat tujuan berbicara di depan umum, yaitu yang tadi ada berbicara untuk melaporkan, berbicara secara kekeluargaan, berbicara meyakinkan, dan yang terakhir itu berbicara untuk merundingkan. Itu saja yang saya dapat sampaikan, sangat sedikit dan singkat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.